Anda menyaksikan eksklusif interview CNBC Indonesia kali ini bersama Tempo Scan Pacific. Sektor farmasi menjadi salah satu sektor yang diuntungkan oleh adanya pandemi COVID-19. Di saat sebagian besar perusahaan merana akibat corona, perusahaan-perusahaan farmasi justru terpantau mencatatkan kinerja yang positif di tengah tingginya permintaan obat-obatan selama masa pandemi COVID-19 ini. Untuk membahas mengenai hal ini, saya sudah hadirkan di studio CNBC Indonesia, CFO dari PT Tempo Scan Pacific, Lisa Prasojo. Ibu Lisa, selamat datang di CNBC Indonesia. Oke, Mas Elmo. Kabar Sampai sehat, Ibu? ketemu. Sehat. Ya, kita tahu bersama ini tahun 2020 adalah tahun yang penuh tantangan. Betul. Ada masa pandemi yang akhirnya juga menghampiri Indonesia. Tidak ada satupun negara yang bisa luput dari pandemi ini. Tanpa mengesampingkan rasa empati kita, memang harus diakui secara bisnis malah justru beberapa perusahaan farmasi khususnya bisa gaining momentum dari masa pandemi seperti yang dimulai di tahun 2020. Pertama, bagaimana Tempo Scan Pacific memandang tahun 2020 begitu pandemi masuk ke Indonesia? Iya. Mas Elmo, terima kasih ya. Pertama-tama puji syukur kepada Tuhan ya Mas Elmo. Ya kalau tahun 2020 kita di awal tahun kita dikagetkan dengan pandemi, kita semua tahu ya. Secara dunia, secara global kita masuk ke dalam pandemi yang tidak pernah disangka oleh semua dari pelaku usaha pun ya. Namun di tahun 2020 bulan demi bulan kita jalanin Januari, Februari sampai akhirnya di akhir tahun. Kita Tempo Scan berhasil melaluinya dengan berbagai macam dinamika selama 12 bulan itu. Dan hasil yang dicapai oleh Tempo Scan selama pandemi itu, kita berhasil menghasilkan nilai yang cukup baik. Baik, nilai yang cukup baik. Ini juga diakui oleh banyak pihak bahwa Tempo Scan Pacific 68 tahun usianya ya hadir di Indonesia. Iya. Sepanjang perjalanan 68 tahun ini Tempo Scan Pacific juga banyak berkontribusi ke Indonesia. Iya. Apa di balik pencapaian atau paling tidak katalis positif, milestone mungkin Ibu Lisa istilahnya yang bisa kita gunakan untuk menyimpulkan bahwa ya Tempo Scan Pacific malah justru tidak hanya survive tapi bisa mencetak performance yang baik di tahun 2020. Betul sekali. Jadi di tahun 2020 penutupan akhir tahun 2020 milestone kita berhasil meningkatkan laba bersih kita. Laba bersih kita berhasil meningkat 42,14% Mas Elmo. Di mana suatu pencapaian laba bersih yang terbaik sepanjang sejarah PT Tempo Scan Pacific. Selain dari peningkatan laba bersih, kita juga meningkatkan nilai EBITDA kita sebesar 32,2% di akhir tahun 2020. Dengan peningkatan laba bersih sebesar 42,14% tersebut menghasilkan membentuk angka milestone laba bersih yang baru dan tentunya nanti di tahun-tahun ke depan akan terus meningkat. Di mana laba bersih Tempo Scan mencapai 787 miliar atau hampir 800 miliar di mana angka itu angka milestone yang tercetak angka baru ya. Kemudian EBITDA kita mencapai angka 1,3 triliun di akhir tahun 2020 dengan growth EBITDA yang 32,2 dan margin EBITDA kita mencapai angka double digit yaitu 12,33% di akhir tahun. Ini poin yang sangat menarik Anda tekankan juga tadi di masa kehadiran Tempo Scan Pacific 68 tahun perjalanan baru ini bisa mencapai milestone baru bahkan menembus angka kalau kita berbicara angka dalam miliar 787. Ada kepala 7 tadi Ibu, kita sempat membahas bahwa selama ini biasanya berkutat di kepala 6, tapi malah justru 2020 ada semacam bless in disguise terantar juga ke kepala 7 ya, 787 miliar. Itu yang kita katakan suatu angka milestone ya. Kita bertahun-tahun, kita beberapa tahun kita berada di konteks angka yang kepalanya 6. Tiba-tiba di dalam pandemi ini kita mendapatkan diizinkan oleh Tuhan. Dengan kerja keras kita semua, kita berhasil mencapai angka 787 miliar itu. Nah ini kata kuncinya Bu Lisa ya, hasil kerja keras kita semua tentu saja ini hasil kerja dari teamwork. Berbicara mengenai teamwork dan tim yang terlibat di Tempo Scan Pacific, kita tahu bersama ada beberapa divisi utama di Tempo Scan Pacific beserta end product masing-masing dari divisi tadi. Bisa dijelaskan Ibu, business performance atau performance mereka mungkin dari sisi salesnya, seperti apa performance dari masing-masing divisi tadi? Ya tentunya angka bottom line atau angka laba bersih itu dicapai dengan kita punya angka top line atau penjualan ya. Kita punya penjualan ditopang oleh 3 divisi utama kita. Yaitu yang pertama divisi farmasi. Divisi yang memproduksi dan menjual untuk produk-produk farmasi dan consumer health kita. Kemudian kedua adalah divisi konsumen dan kosmetika yang memproduksi dan menjual produk-produk personal care, home care, baby care, dan juga personal hygiene, dan juga kosmetika.
Kemudian yang ketiga adalah divisi distribusi, di mana kita menjalani proses distribusi penjualan kepada para customer. Dari ketiga divisi tersebut, kita menghasilkan angka top line, total angka kita punya hasil penjualan itu, kita hanya mengalami penurunan yang sangat marginal. Jadi di masa pandemi ini, di mana orang-orang mungkin beberapa pelaku usaha ada yang mengalami penurunan dari nilai performance, tapi performance puji Tuhan bahwa kita punya performance penjualan di Temposcan penurunannya hanya marginal, yaitu 0,23% hanya penurunannya. Sehingga angka pencapaian total penjualan kita mencapai angka 10,9 triliun atau hampir 11 triliun. Mas Elmo. Baik, ini saya baca juga ya data yang dibagi oleh Temposcan Pacific untuk CNBC Indonesia. Pertumbuhan dari divisi farmasi ini ada di 2,9%. Kemudian divisi distribusi pertumbuhannya di 4,6%, very good. Ya. Ada pertumbuhan juga untuk divisi konsumen di 4,7%. Pertanyaannya adalah ini Bu, meskipun semuanya mencatatkan performance yang bagus, ada penurunan di divisi kosmetik. Angkanya di berapa persentase untuk penurunan dan apa penyebab penurunan ini? Iya. Kita di divisi produk konsumen dan kosmetika, di mana ada dua produk yang di situ, konsumen dengan kosmetika. Sebenarnya untuk produk konsumen sendiri kita bertumbuh 4,7. Namun karena terjadi penurunan di divisi untuk produk kosmetika yang dipasarkan oleh Temposcan, terjadi penurunan kira-kira 40% dan sehingga mendrag secara total kita untuk divisi itu berturun 9,3%. Nah, penurunan di divisi kosmetik ini yang seperti Mas Elmo tahu, di masa pandemi terjadi PSBB, di mana kosmetika itu mayoritas penjualannya adalah melalui mall. Nah, kemudian ada pembatasan untuk jam buka dan jam operasi mall, otomatis penjualan itu akan terganggu berdampak secara langsung malah untuk sektor untuk di sisi kosmetik ini. Baik, make sense sih, masuk akal sekali Bu ya kalau kita berbicara di balik penurunan dari divisi kosmetik. Mengingat tadi untuk tempat penjualan atau channel utamanya berupa tempat-tempat publik seperti mall dan sebagainya. Kita semua tahu ada bervariasi sekali end produk yang dikeluarkan dan dihasilkan oleh Temposcan Pacific. Produk-produk yang ada di bawah bendera Temposcan Pacific. Dari produk-produk yang existing ini, menariknya lagi dari tahun 2020 Ibu Lisa, mendadak biasanya ada produk-produk yang langsung hype. Malah demand-nya menjadi tinggi. Nah, apakah hal serupa juga dialami oleh Temposcan Pacific? Iya, betul. Itu kita katakan suatu berkah ya. Jadi di dalam suatu pandemi itu ada berkah juga yang kita nikmati, di mana untuk produk-produk yang kita miliki ini ada peningkatan demand yang secara signifikan. Khususnya untuk produk multivitamin yang kita punya, serta produk untuk personal hygiene. Ya, seperti Mas Elmo tahu mungkin ada orang sekarang lebih banyak cuci tangan, hand sanitizer untuk sanitasi. Nah, itu produk itu kita miliki. Nah, dengan pandemi ini juga itu menjadi berkah. Itu akan kenaikan demand-nya amat sangat signifikan. Baik, dan kemungkinan besar juga masih akan berlanjut di tahun bisnis ini sehingga bisa menjadi kontributor tersendiri bagi Temposcan. Ibu Lisa, ditahan terlebih dahulu kita lanjutkan dialog bisnis kita lepas jeda. Pastikan Anda masih bersama kami, eksklusif interview bersama Temposcan Pacific masih akan berlanjut lepas jeda. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.